Oke, selamat malam pemirsa belajar teologi. Jumpa lagi bersama dengan saya, Hendra, dan tentunya saya tidak sendiri di episode ke-50 ini. Hadir bersama dengan saya, rekan saya, Hansel. Halo. Ya, dan di sini ada narasumber kami yang akan membawakan tema yang spesial pada malam hari ini. Nah, malam ini kira-kira kita akan membahas mengenai apa? Judulnya adalah Epistemologi Reform. Bisakah seseorang mengetahui Tuhan tanpa bukti? Alvin Plantinga adalah salah seorang filsuf analitik teistik yang terbesar di abad ke-21 ini. Paling tidak di Amerika Serikat, melalui proyek trilogi keterjaminannya, yaitu Warren the Current Debate, Warren the Proper Function, dan Warren Christian Belief. Plantinga menawarkan satu bentuk pendekatan justifikasi epistemik yang baginya itu mengatasi kritik dari Gettier tujukan kepada pemahaman tradisional akan pengetahuan atau pemahaman tripartit, yaitu keberfungsian yang semestinya, proper functionalism. Proyek utama Plantinga sebenarnya adalah untuk memberikan suatu alternatif dalam memahami kepercayaan beragama, memahaminya secara eksternalistik. Bukti bagi Plantinga bukanlah syarat yang paling penting bagi suatu pengetahuan. Ia menamakan sebagai epistemologi reform. Lebih jauh lagi, oleh sebagian pemikir, Kelly James Clark dan Justin Barrett, misalnya, epistemologi reform disesuaikan dengan konteks perkembangan dari ilmu pengetahuan alam, yaitu sains kognitif agama. Dengan demikian, bagi Clark, terdapat landasan epistemik dalam memahami epistemologi reform. Apa yang Alvin Plantinga maksudkan dengan keterjaminan dan keberfungsian yang semestinya? Bagaimana dengan epistemologi reform? Ada apa dengan sains kognitif agama? Telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber. Halo Samuel. Ya, bisa menyapa pemirsa Halo, mungkin. kawan-kawan belajar teologi. Ya, Samuel adalah alumni S1 dalam program studi filsafat di Universitas Indonesia atau UI. Dan sekarang Samuel juga sedang menempuh S2 untuk mengambil gelar masternya di dalam program studi yang sama, yaitu filsafat, dan di UI gitu. Samuel juga adalah salah satu kontributor di dalam buku Philosophy and Everyday Lives. Ia menulis sebuah tulisan berjudul Plantinga Epistemic Externalism and the Problem of Divine Hiddenness in Theism, Knowledge about God as Worded Knowledge. Selain itu, Samuel juga dikenal sebagai pengajar di Senius Education dan inisiator dari School ID. Waktu dan tempat kami persilakan Sam untuk membahas Alvin Plantinga pada malam hari ini. Silakan. Oke, thank you Hendra, Hansel, kawan-kawan semua. Ya, belajar teologi. Saya mau mempresentasikan ya, membagikan apa namanya nih soal episode reform ini. Oke. Oke, epistemologi reform. Mungkinkah percaya Tuhan tanpa bukti? Sebelumnya, sekali lagi, thank you banget ya buat teman-teman belajar teologi, yang secara khusus Hendra, Hansel, dan Westran yang ada di sini. Buat kesempatan nih untuk boleh sharing soal epistemologi reform. Ya, seperti yang tadi udah dibilang sama Hendra, gitu ya. Memang ini minat dari risetku soal epistemologi reform atau secara luas epistemologi kepercayaan beragama. Nah, untuk hari ini aku mau share kurang lebih 5 poin ya di dalam konteks epistemologi reform ini. Sebelum ngomongin epistemologi reform, kita ngomongin dulu dong tokohnya nih. Kita ngomongin soal si Alvin Plantinga ini. Siapa sih dia? Apa yang dia kerjakan dan apa pentingnya Alvin Plantinga di dalam diskursus filsafat agama, secara khusus di dalam filsafat analitik di Amerika Serikat. Terus sebelum ngomongin epistemologi reformnya, kita ngomongin dulu epistemologinya. Singkat aja, apa sih epistemologi itu sebenarnya? Ini kan big term ya, itu epistemologi. Wah, apa itu? Nah, kita akan ngomongin itu. Ketiga, kita ngomongin juga internalisme dan eksternalisme. Nah, ini juga barang yang membingungkan gitu ya buat yang pertama kali dengar, tapi nanti saya juga akan coba usahakan sampaikan secara ringkas dan sederhana. Keempat, kita masuk ke dalam punchline-nya ya, atau poin utamanya nih soal keterjaminan dan keberfungsian yang semestinya di dalam konteks yang kelima, pengetahuan mengenai Tuhan yang terjamin. Nah, kita bahas yang pertama nih, siapa sih Alvin Plantinga itu?
uh, Alvin Plantinga itu sebenarnya adalah seorang filsuf yang cukup besar ya. Dia tahun 2017 kemarin menang Templeton Prize ya. Kalau kata Quentin Smith, seorang filsuf ateistik gitu ya, Alvin Plantinga karya-karyanya itu menyebabkan terjadi yang namanya desekularisasi akademia filsafat. Nah, jadi karena Alvin Plantinga, orang-orang tuh berani mengakui ya filsuf bahwa dia adalah seorang Kristen dan seorang teis. Nah, ini kan jadi filsuf yang punya pengaruh yang besar. Ya. Nah, kenapa punya pengaruh yang besar? Karena di dalam konteks filsafat ketika Plantinga hidup, paruh pertama abad ke-20, orang-orang sebagian besar ngomonginnya soal bahasa gitu ya. Filsafat bahasa itu kan lagi in banget gitu ya. Entah itu filsafat agama, seni, dan bahkan etika. Ngomongin soal Tuhan misalnya. Oke, apa sih yang dimaksud sebagai ketika kita ngomong aku percaya Tuhan? Itu maksudnya gimana tuh aku percaya Tuhan gitu. Atau ngomongin filsafat seni. Apa yang dimaksud ketika kita ngomong bahwa lukisan tersebut indah loh. Apa sih maksudnya itu? Ya, soal etika juga ya. Jadi kalau ngomongin filsafat, kalian harus ngomongin soal bahasa gitu ya. Semuanya analisis bahasa gitu. Nah, itu nggak bisa dipisahkan dengan adanya kemunculan satu mazhab gitu ya, mazhab gitu ya, lingkaran Wina namanya, yang menawarkan satu bentuk pendekatan positifnologis di dalam filsafat pada zamannya gitu ya. Ya, kasarnya positifnologis itu percaya bahwa kalau misalnya kamu sesuatu itu bisa benar-benar disebut meaningful gitu ya, atau bermakna jika dan hanya jika kalau misalnya kalimat atau rujukan tersebut bisa di-perceive gitu ya, atau yang lebih radikal itu bisa dibentuk dipahami secara logis gitu lah ya. Nah, tapi dalam waktu yang ringkas gitu ya, mengutip Walter Storff di sini, positifologis itu sebagai gerakan mengalami keruntuhan secara total gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, standar daripada positifologis itu adalah standar yang tidak bisa diaplikasikan kepada dirinya sendiri. Oke, kalau semuanya itu harus dipastikan secara saintifik, apakah positifologis, klaim-klaimnya bisa dipastikan secara saintifik? Itu salah satunya aja. Atau yang kedua, karena tulisan daripada Quine gitu ya, jadi Quine nulis tulisan yang juga menyanggah soal positifologis itu. Tapi kita akan bahas itu. Anyway, intinya adalah zaman Alvin Plantinga yang lagi maju adalah pertama, filsafat bahasa, dan yang kedua itu pendekatan-pendekatan yang ateistik gitu ya, karena positifologis ini. Nah, tulisan daripada Alvin Plantinga, God and Other Minds, ini adalah tulisan yang pada akhirnya bisa dibilang mengubah atau mendobrak gitu ya kondisi filsafat pada saat itu. Kenapa tuh? Karena di dalam bukunya God and Other Minds, Plantinga nggak membicarakan soal talk about God talk gitu ya. Dia nggak bicara soal dia nggak sekedar ngomongin words gitu ya, bahasanya mengenai Tuhan gitu ya. Tapi dia specifically ngomong soal Tuhan gitu ya, kepercayaan mengenai Tuhan gitu loh. Nah, di dalam bukunya tersebut, Alvin Plantinga itu hendak menunjukkan yang namanya justifikasi rasional bagi kepercayaan Tuhan. Oke, kalau misalnya seseorang percaya mengenai Tuhan, apa yang perlu dia miliki supaya kita bisa mengatakannya bahwa dia benar-benar rasional. Dan lucunya, di dalam bukunya tersebut, Plantinga justru menyanggah berbagai bentuk argumen. Ya, dia nggak suka sama argumen ontologis, ya, argumen kosmologis, argumen teologis kalau nggak salah. Jadi dia menyanggah argumen-argumen yang ada, dan buat dia argumen-argumen tersebut nggak kuat gitu loh. Nah, terus gimana? Bagaimana kita bisa secara rasional mempercayai Tuhan? Sama sesuai dengan judulnya gitu ya, God and Other Minds, buat dia Tuhan itu untuk kita nih ya, untuk bisa saya melihat si Hendra, Hansel, dan Lefrandi di sini. Nah, saya nggak perlu bukti ya untuk mengatakan ini Lefrandi ini AI gitu ya, atau dia ini robot gitu ya. Jangan-jangan saya nggak ngobrol sama orang beneran gitu kan. Nah, tapi itu sesuatu yang ya bisa kita pastikan benar gitu ya. Nah, Tuhan pun seperti itu, kita bisa mengaksesnya gitu, meskipun kita nggak punya bukti. Gitu. Nah, itu tahap pertamanya tuh, buku pertamanya yang akhirnya membuat dia juga menghasilkan tulisan atau ide tentang epistemologi reform. Nah, apa sih epistemologi reform itu? Epistemologi reform, kalau misalnya secara ringkas itu mengenai singkatnya gitu ya, kamu nggak perlu bukti atau argumen untuk percaya sama Tuhan gitu loh. Nah, kenapa Plantinga bisa ngomong seperti itu? Karena di dalam konteks epistemologi, Alvin Plantinga tuh sedang mundur gitu ya. Dia kan biasanya kalau kita ditanya, kamu percaya Tuhan apa? Kasih bukti gitu. Oh, karena argumen ini nih. Oh, ada historisitas daripada Yesus nih. Ada apa.
gitu. Pelantikan nggak langsung gitu. Kita mundur dulu nih. Sebelum kita ngomongin soal bukti, kita tanya dulu deh, emangnya perlu bukti ya? Nah, jadi itu yang langkah pertama yang Alvin Plantinga lakukan. Mundur, perlu bukti nggak ya? Atau jangan-jangan kita bisa menganggap bahwa kepercayaan kita terhadap Tuhan atau apapun itu lewat hal lain selain bukti gitu loh. Dan harus bukti yang proposisional. Nah, term epistemology reform ini kalau coba kita kita cari genealoginya, maksudnya dia tuh dari mana sih? Itu di dalam tulisannya edited volumes gitu ya, Faith and Rationality, di dalam papernya Reason and Belief in God ya. Nah, reform epistemologi di situ dia canangkan atau dia tawarkan gitu. Nah, sejak saat itu juga ya, sejak tulisannya sejak Reason and Belief in God dan secara keseluruhan bukunya Faith and Rationality yang ia tulis bersama Walter Stoff, Alston, terus dirinya dan beberapa filsuf lainnya, orang-orang mulai mendekati filsafat agama secara epistemologis di Amerika Serikat ya, atau di konteks analitik. Jadi, ya ini yang saya sebut nih ya, Jonathan Kwanzig, Jonathan Greco, Tyler McNabb, ini orang-orang yang akhirnya ngomongin filsafat agama, tapi dalam konteks epistemologinya, gitu loh. Nah, ini beberapa karya-karyanya Alvin Plantinga nih. Ada God and Other Minds, ini penting, gitu. Kenapa penting? Karena tadi saya bilang ya, mendobrak kondisi atau diskursus filsafat pada masanya. Yang kedua, The Nature of Necessity. Ini juga penting karena karya ini karya soal possible worlds gitu ya, soal counterfactuals itu muncul di dalam Nature of Necessity-nya. Nah, nantinya ini juga digunakan sebagai landasannya untuk ngomongin ontologinya Tuhan gitu loh. Jadi, Plantinga menariknya seperti itu. Faith and Rationality ini yang tadi saya bilang. Terus ada juga 3, ini yang paling besar ya, triloginya si Plantinga ya. Warrant and The Current Debate, Warrant and Proper Function, sama Warranted Christian Belief. 2 yang pertama itu nuansanya general gitu ya. Dia nggak ngomongin secara khusus kepercayaan beragama. Yang ketiga baru dia ngomongin kepercayaan beragama dan lebih spesifik lagi soal kepercayaan kekristenan. Nah, saya bakal coba untuk bahas 3 buku tersebut, tapi sebelumnya kita ngomongin dulu soal epistemologi, layang pandang. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi itu adalah sebuah ilmu mengenai pengetahuan ya, secara terminologinya ya, epistem knowledge, logos itu ilmu. Jadi ilmu mengenai pengetahuan. Wah, maksudnya gimana nih? Ini kan agak apaan coba ya ilmu mengenai pengetahuan. Jadi kalau mengutip si Linda Zagrebski, epistemology is the study of knowing and other desirable ways of believing and attempting to find the truth. Maksudnya gimana nih? Maksudnya epistemologi itu hendak mencari tahu pengetahuan itu namanya, apa sih pengetahuan itu? Ya, maksudnya kita kan bisa nggak sih kita bilang bahwa, oh aku percaya sama suatu hal gitu ya, aku percaya bahwa Jokowi adalah PKI misalnya, karena aku baca suatu media yang namanya Warta Desa gitu misalnya ya, website yang tidak jelas. Gitu. Nah kan kita mempertanyakan, oh bisa nggak ya kita percaya hal tersebut karena baca Warta Desa misalnya dan semacamnya, atau saya tahu bahwa yang namanya membunuh itu buruk misalnya, tapi bagaimana saya bisa tahu memang membunuh itu buruk? Nah itu pertanyaan yang sifatnya epistemologis soal knowledge. Ya jadi epistemologi itu mau coba cari tahu kalau kita punya knowledge, kalau kita punya pengetahuan itu namanya apa sih? Gitu loh. Nah ini 3 jenis pengetahuan, tapi kita bisa skip aja, apa-apa. Nah ini beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam epistemologi. Apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan apakah pengetahuan dimungkinkan. Nah, ini yang jadi fokus kita, itu yang pertanyaan pertama nih. Apa itu pengetahuan? Nah, secara tradisional ya, teman-teman ya, yang dikatakan oleh para filsuf sebagai justified through belief. Saya bilang kamu Sam, sorry, tahu kalau kamu Oke, kita masih menunggu supaya Samuel bisa terhubung kembali. Ya, tampaknya ada sedikit gangguan ya mengenai masalah koneksi.
Oke, Sam, udah bisa join? Bisa dengar suara kami? Halo? Halo, Sam? Masih ada gangguan ya, teman-teman. Mungkin bisa bersabar sambil Samuel mau ini ya, berusaha join kembali. Ya, kita mau menyapa rekan kita tadi sempat belum bergabung di awal ya. Halo Lefrandi. Oke, good. Ya, malam ini kita ada gangguan server nih, gangguan sinyal nih kayaknya nih. Oke, ini sinyalnya kurang terjamin berarti, kurang boleh. Oke, Samuel masih belum merespons ya. Sorry ya. Halo. Udah aku potong ya. Iya, ada gangguan sinyal kayaknya tadi, terpotong pas dibahas ini ya, mengenai epistemologi gitu, justified true belief. Iya. Oke, sorry teman-teman. Iya, itu oke. Langsung aja nyambung, Sam. Silakan. Langsung aja ya. Ya, jadi justified true belief ya. Pengetahuan itu adalah justified true belief ya. Nah, umumnya orang-orang mengasosiasikan justifikasi dengan bukti gitu ya. Oke, jadi kepercayaan itu untuk bisa disebut sebagai pengetahuan, kamu harus pakai kategori harus ada entitas lainnya. Entitas itu bukti gitu ya. Oke, aku percaya bahwa besok akan hujan. Kenapa? Oh, ada buktinya. Buktinya apa tuh? Buktinya itu tuh ada di ini ramalan cuacanya Google misalnya. Oh, itu reliable lah untuk percaya Google misalnya. Nah, aku percaya kalau misalnya aku tahu bahwa temanku itu bohong. Kenapa? Karena aku lihat kejadian ketika dia melakukan hal yang semacamnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Kepercayaan itu perlu bukti. Termasuk kalau ngomongin soal Tuhan ya. Kita bisa ngomong bahwa kita tahu mengenai Tuhan dalam konteks tradisionalnya adalah bahwa kalau kamu punya buktinya. Buktinya apa? Misalnya ya argumen misalnya, atau evidences yang sifatnya hard evidences, misalnya secara sejarah dan segala macamnya. Nah, ini beberapa filsuf ya, kayak Descartes dan Clifford misalnya. Descartes bilang bahwa justifikasi sebanding dengan tidak adanya kemungkinan bagi kesalahan gitu ya. Atau W.K. Clifford, ya ini lebih ekstrim lagi, bahkan dia ngomong bahwa kalau misalnya orang itu nggak punya waktu untuk cari bukti bagi kepercayaannya, mendingan dia nggak perlu percaya sama sekali. Nah, itu kan ekstrim banget gitu ya. Ya, ini seru nanti untuk kalau kita bahas nanti. Dan berbagai pendekatan tradisional lainnya. Nah, oke, itu pendekatan tradisional nih. Cuma one day ada seseorang yang namanya Edmund Gettier. Ini ngutip dari Plantinga ya. Pengetahuan itu adalah sebuah kepercayaan yang terjustifikasi. Itu yang kita pikirkan dari dahulu. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata, jadilah Gettier. Gitu kan? Tapi nggak ada terang gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ternyata kita ini terjebak di dalam sebuah sudut yang gelap. Maksudnya apa tuh? Ternyata pengetahuan itu bukan justified true belief. Kok bisa kita menyebutkan hal tersebut? Nah, Gettier itu nulis satu paper yang judulnya Is Justified True Belief Knowledge ya. Itu cuma sekitar 2,5 halaman, tapi tulisan itu membuka pintu bagi para epistemolog untuk kembali memperbincangkan soal apa itu pengetahuan yang sebenarnya gitu. Nah, apa sih yang diomongin sama Gettier itu sebenarnya? Jadi gini, kita lihat ya, itu ada laki-laki yang sedang melihat ke sebuah ladang padang rumput gitu ya. Dia melihat di situ, oh itu domba ya gitu ya. Iya, itu domba gitu ya. Dia percaya bahwa dia sedang aku tahu bahwa aku melihat domba karena ada domba di lapangan hijau tersebut
gitu ya. Itu jadi sebuah pengetahuan, ya. Ada kepercayaan, ada justifikasi. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata yang dia lihat di situ bukan domba, ya, tapi itu anjing, ya, itu isinya anjing, ya. Tapi at the same time di padang rumput tersebut memang ada domba, gitu ya. Tapi dia lihatnya itu yang dia lihat tuh anjing mirip domba lah, gitu loh. Nah itu kan jadi problem ya. Ada kepercayaan, ada justifikasi, ya, dan ia percayai hal tersebut, tapi ternyata pengetahuannya apa namanya? Tapi itu secara beruntung aja gitu loh, dia percaya tersebut. Nah itu jadi problem buat para epistemolog. Oh berarti knowledge itu justified true belief gak cukup nih, gitu loh. Nah ini ya, ini meme gitu ya. Jadi karena JTR ini para epistemolog yang gak ada kerjaan tuh jadi ada kerjaan lagi gitu ya, ngomongin apa itu pengetahuan. Nah termasuk saya gitu ya. Saya berterima kasih buat Edmund Gettier ya. Nah, oleh karena itu muncul perdebatan selanjutnya terkait pengetahuan, yaitu internalisme sama eksternalisme. Apa internalisme atau eksternalisme? Nah, internalisme dan eksternalisme ini adalah sebuah diskusi di dalam epistemologi terkait bagaimana caranya suatu kepercayaan bisa bertransformasi menjadi sebuah pengetahuan. Oke, jadi sekali lagi, bagaimana kepercayaan bisa bertransformasi menjadi sebuah pengetahuan. Ya, apakah justifikasi, apakah bukti, apakah argumen, apakah ada hal-hal lainnya? Gitu. Nah, di dalam konteks internalisme, pengetahuan itu bisa terbentuk jika subjek penahu punya justifikasi secara internal atau secara sadar terkait kepercayaannya secara rasional, gitu ya. Ini misalnya premisnya. A mengetahui P jika dan hanya jika A menerima P. Yang kedua, A memiliki bukti yang memadai atau menjustifikasi P sehingga P pada akhirnya bisa disebut sebagai sebuah pengetahuan. Jadi intinya internalisme itu percaya bahwa kamu harus bisa membuktikan, kamu harus bisa mengusahakan justifikasi bagi hal yang kamu percayai, gitu ya. Jadi ya kalau kamu mau bilang percaya Tuhan ya kamu harus buktiin, gitu loh. Nah tapi sebaliknya eksternalisme ya, ini tadi kan ada masalah jetir ya, nggak bertahan tuh. Nah eksternalisme itu meyakini bahwa seseorang punya pengetahuan meskipun tidak punya akses atau nggak mampu membuktikan pengetahuannya tersebut, ya. Ada keadaan lain atau ada hal lainnya, entitas lainnya, dan bukan justifikasi yang bisa membuat kepercayaan tersebut dibenarkan. Nah, filsuf-filsuf seperti Alvin Goldman, William Alston, dan Michael Bergman, serta Alvin Plantinga itu beberapa filsuf yang percaya sama eksternalisme. Kalau Goldman misalnya, itu punya pendekatan yang namanya reliabilisme. Nah, reliabilisme percaya bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui bagaimana daya kerja dari fakultas-fakultas kognitif yang ada pada manusia ketika ia dapat diandalkan. Fakultas kognitif itu apa sih? Kasarnya ya, meskipun bukan, lo anggap aja otak lah. Gitu. Otakmu benar gitu ya. Makanya pengetahuan yang kamu dapatkan itu sifatnya akan benar. Tapi itu bukan hasil usahamu loh. Otakmu bekerja kan bukan apa yang kamu usahakan gitu ya. Itu bekerja secara sendirinya gitu loh. Nah tapi Plantinga menolak reliabilisme Goldman, tapi kita nggak akan bahas itu karena agak teknis gitu ya. Tapi kita skip aja lah. Nah intinya ada dua perbedaan. Ada internalisme, ada eksternalisme. Itu ya. Internalisme percaya bahwa kita punya akses dan untuk bisa bilang kita tahu sesuatu, kita harus punya aksesnya. Nah, kedua, keadaan mental seseorang secara internal adalah penting sebagai pemenuh kepercayaan dan ada kewajiban untuk membuktikan. Itu. Nah, sedangkan eksternalisme itu sebaliknya ya. Orang nggak perlu punya akses kok. Ya, kalau kata Michael Bergman, lu bisa melakukan justifikasi tanpa kesadaran, gitu ya. Nah, ada hal lainnya selain keadaan mental, misalnya tadi cara reliableness daripada fakultas kognitifmu. Atau yang ketiga, kerja epistemik tidak menjadi landasan sepenuhnya dari upaya justifikasi, gitu. Itu internalisme dan eksternalisme. Nah, bagaimana dengan Plantinga? Kita bahas dua buku yang pertama dulu nih ya, The Current Debate sama Warren and Proper Function. Di dalam Warren The Current Debate itu keren banget sih Plantinga ya. Jadi Plantinga ini tadi seperti yang saya bilang ya, dia nggak langsung ngomongin soal knowledge about God ya. Dia nggak langsung ngomongin soal, oh jadi kenapa kita bisa percaya Tuhan tentang bukti? Nggak, dia sediain dulu amunisinya. Gitu. Dia sediain dulu hal-hal yang sifatnya bisa diterima sama semua orang gitu loh ya. Jadi Warren The Current Debate ini bisa dibilang hampir nggak ada mention mengenai Tuhan sama sekali gitu. Nanti baru di buku kedua
Dan terutama di buku ketiga, dia bahas soal Tuhan secara spesifik. Nah, jadi sekali lagi, dia siapin anugerasinya dulu nih ya. Dia siapin term-term yang bisa diterima sama semua orang. Sama seperti yang tadi ya, soal metafisika juga seperti itu. Nah, dalam WCD ini, Plantinga menjelaskan setiap kebijakan-kebijakan epistemik yang ada, mulai dari internalisme, orientisme, ekstremisme Goldman, Leske, dan kawan-kawan. Intinya gitu ya, dia mau ngomong bahwa itu tuh ya, semua hal soal justifikasi dan semacamnya nggak ada yang benar. Gitu ya. Mereka semua salah, dan mereka tidak terhindar dari apa yang dia sampaikan soal problem internalisme tersebut. Gitu ya. Karena menurut dia yang paling utama adalah mereka tidak terhindarkan dari yang namanya malfungsi kognitif. Itu apa sih malfungsi kognitif itu? Jadi begini, malfungsi kognitif adalah sebuah kondisi di mana gini, kamu merasa bahwa kamu tahu mengenai suatu hal, tapi ternyata pengetahuanmu itu terbentuk dari hasil fakultas kognitifmu yang tidak bekerja dengan semestinya gitu ya. Ada problem di fakultas kognitifmu ya. Let's say fakultas epistemikmu gitu ya. Misalnya salah satu contohnya itu Paul dan Alien Alpha Centaurian gitu ya. Jadi nuansa apa namanya filsafat analitik gitu ya, memang nuansa-nuansa pakai counter examples. Jadi dalam Paul dan Alien Alpha Centaurian tersebut, Plantinga nyontohin gitu ya. Let's say seandainya ya bumi itu diserang sama alien dari Alpha Centaurian. Alien tersebut nggak suka yang namanya warna merah gitu ya. Jadi dia menyingkirkan semua warna merah yang ada di bumi ini. Gitu. Paul itu seorang yang apa ya, dia bangga sama dirinya sebagai manusia gitu ya. Oleh karena itu dia mau melawan Alpha Centaurian tersebut ya. Meskipun sorry bukan menyingkirkan warna merah ya, dia merusak semua kognitif manusia gitu ya, sehingga nggak bisa ngelihat warna merah gitu ya. Nah, Paul tersebut ya dia tadi ya, karena dia senang sebagai dirinya sebagai ras manusia, dia itu tetap mengusahakan ya, memaksa dirinya gitu ya, untuk melihat lampu yang warnanya hijau itu jadi warna merah gitu ya. Dia melakukan kerja epistemiknya gitu ya, yang tadi ya di Darwinisme. Dia melakukan kerja epistemiknya, tetapi ternyata ya seperti yang kita ketahui ya, warna merah kan udah nggak ada gitu ya, udah rusak gitu ya. Jadi tapi dia melakukan kerja epistemiknya gitu loh. Itu problemnya gitu. Malfungsi kognitif ya, dan tidak terhindar ya yang namanya internalisme dari fungsi kognitif tersebut. Atau yang kedua, Rick dan seorang pemanjat gunung, Rick seorang pemanjat gunung yang secara epistemik infleksibel. Jadi ini juga lucu sih ya. Let's say one day ketika Rick ini sedang naik gunung, dia mencapai puncak gunung tersebut, ada alien lagi, nggak tahu ya alien, kenapa si Plantinga suka alien tersebut merusak malfungsi kognitif ya, gitu ya, merusak malfungsi kognitifnya, gitu ya. Jadi yang ada di dalam pikirannya Alan tersebut adalah Rick tersebut, oke, dia lagi manjat gunung, dia lagi ada pemandangan di sekitarnya, gitu ya, yang berupa gunung, gitu ya, dan secara koheren ya secara koheren dia bisa menyimpulkan bahwa dia itu sedang naik gunung, dan itu jadi apa, nggak bisa diubah gitu ya. Fakultas kognitifnya hanya memikirkan kondisi tersebut ya. Oke, tapi koheren ya. One day dia ke rumah, tapi di rumahnya itu dia berpikir bahwa dia sedang naik gunung gitu ya. Kenapa? Karena fakultas kognitifnya itu udah jadi infleksibel gitu ya, terpaku di dalam fakultas kognitifnya bahwa dia sedang naik gunung. Nah, dia menghasilkan pengetahuan yang koheren mengenai bahwa dia sedang naik gunung, tapi at the same time fakultas kognitifnya lagi mengalami masalah gitu loh. Nah, itu jadi problem buat Rick atau secara khusus buat koherentisme. Nah, pokoknya ada banyak ya sanggahan-sanggahannya Alvin Plantinga, tapi kita next aja, itu di dalam War and the Current Debate. Nah, jadi di dalam War and the Current Debate, Plantinga itu bikin counter examples buat kebijakan-kebijakan epistemik yang ada tentang knowledge. Nah, di dalam War and Proper Function, ya, karena semuanya jelek, kasarnya begitu, dia menawarkan satu bentuk pendekatan yang baru, ya. Plantinga menawarkan yang ia sebut sebagai proper functionalism atau fungsi yang semestinya. Nah, menurut Alvin Plantinga, kita itu bisa punya pengetahuan kalau ada 4 syarat yang terpenuhi, ya. Pertama, kita harus punya fakultas kognitif yang berfungsi dengan semestinya. Maksudnya apa tuh? Oke, let's say jantung saya
jantung saya berfungsi dengan semestinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ia mengalirkan darah ke seluruh area tubuh saya, gitu ya. Atau mata saya berfungsi dengan baik, artinya saya bisa mempersepsi dunia eksternal secara baik. Demikian juga fakultas kognitif, fakultas epistemik kalau berfungsi dengan semestinya, ya, itu dia akan mampu mencerap atau menghasilkan pengetahuan yang baik. Ya, tapi nggak cukup nih. Fakultas kognitif itu juga harus punya lingkungan kognitif yang sesuai dengan desain dari fakultas kognitifnya. Wah, apa nih lingkungan kognitif? Nanti kita akan discuss soal pas soal Tuhan aja ya, biar lebih jelas contohnya. Yang ketiga, ada juga rancangan desain. Ya, menurut Plantinga, fakultas kognitif itu juga harus punya blueprint ya, harus harus punya susunannya lah. Dia nggak bisa tiba-tiba tercipta secara acak gitu ya. Dia nggak bisa datang dari hal yang chaos gitu ya. Dia harus terrancang dan punya desain. Terakhir, rancangan desainnya juga punya probabilitas yang secara statistik tinggi. Gitu ya. Dia menghasilkan kemungkinan untuk benarnya sangat tinggi lah kasarnya begitu. Ya, yang ini 5 tidak punya divisor, tapi nggak terlalu. Oke, itu dalam konteks yang Alvin Plantinga ya, war and proper function. Nah, di dalam bab-bab berikutnya, Plantinga tuh nunjukin beragam jenis pengetahuan, gitu ya. Pengetahuan mengenai diri, gitu ya, memori, orang lain, testimoni, persepsi, a priori, induksi, dan probabilitas, itu semuanya bisa dipahami secara proper function, gitu ya. Kalau, sekali lagi, fakultas kognitif ya, kita functioning properly, pengetahuan-pengetahuan tersebut akan terbentuk dengan baik, gitu. Nah, di bab terakhirnya, itu di bukunya, saya ada bukunya gitu ya, tapi maaf, bajakan, masih mahasiswa gitu, belum bisa beli gitu. Jadi, Alvinta di bab terakhirnya itu, Plantinga nulis soal evolutionary argument against naturalism. Gitu. Jadi di situ dia ngomong bahwa, ini kutipan yang sangat menarik, agar orang itu bisa naturalistik secara epistemik, secara ontologi, dia harus jadi supernatural. Nah, itu klaim yang kuat gitu ya. Dan ini akan menjadi pengantar kita untuk ngomongin soal pengetahuan mengenai Tuhan ya. Aduh, jadi ngomongin yang ini dulu ya, general dulu, tapi it's okay. Kita lanjut. Jadi soal epistemologi kepercayaan beragama nih ya. Jadi seperti yang tadi saya udah bilang gitu ya, di awal Plantinga itu mengubah berbagai pendekatan filsafat agama yang tadinya soal talk about God talk jadi epistemologi kepercayaan beragama gitu ya. Nah, ada orang-orang yang tadi saya sebut juga, Alston, James Clark, Rabinowitz, John Greco yang ngadopsi pendekatan Alvin Plantinga tersebut ya. Nah, filsafat agama dengan demikian di dalam pendekatan Plantinga itu nggak lagi ngomongin soal pendekatan yang nuansanya apa ya? Pendekatan evidensial gitu loh. Kamu perlu bukti untuk percaya mengenai Tuhan. Nggak lagi ngomongin soal evidensial, tapi ngomongin soal standar ya. Standar apa yang kita perlukan untuk mengatakan bahwa kita itu secara rasional percaya mengenai Tuhan gitu loh. Nah, pertanyaan standarnya apa tuh? Standarnya adalah yang tadi, proper functionalism. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memahami knowledge about God secara proper function, gitu kan? Nah, ini ada BIM yang menarik lagi, gitu ya. Jadi para filsuf-filsuf sebelumnya itu punya percayaan yang foundationalism, percayaan yang disebut foundationalism klasik, gitu ya. Jadi untuk percaya mengenai Tuhan kamu harus bukti. Ya, Alvin Plantinga tuh kayak ngelempar itu, enggak, kita nggak perlu bukti, kita nggak perlu bukti. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Nah, kita discuss kenapa bisa. Nah, Plantinga itu punya pendekatan yang ia sebut sebagai model Aquinas dan Calvin atau AC model, gitu ya. Nah, sama seperti pengetahuan-pengetahuan lainnya, seperti apa tadi tentang diri, tentang memori, tentang keberadaan daripada orang yang lain, yang bisa kita peroleh dari kerja kognitif fakulti kita secara semestinya, pengetahuan mengenai Tuhan itu juga dihasilkan oleh kognitif fakulti kita ya di dalam keadaan yang tadi saya sebutkan gitu ya, yang semestinya. Nah, Plantinga kenapa nyebut reform epistemologi? Karena dia terinspirasi dari pendekatan John Calvin yang namanya sensus divinitatis atau sense of divinity. Jadi buat Plantinga, kalau memang misalnya Tuhan ada dan Tuhan menciptakan manusia, maka sudah seharusnya ada sesuatu yang implanted di dalam diri kita yang namanya sense of divinity, gitu ya.
ngutip dari Aquinas juga ya, to know in a general and conscious way that God exists is implanted in us by nature. Man of sound judgment will always be sure that the sense of divinity which can never be accessed with engraved upon man's mind. Intinya ada suatu apa ya? Kita itu punya kecenderungan ya. Kita ada disposisi untuk bisa percaya atau tahu mengenai Tuhan gitu ya. Jadi konteksnya itu tadi ya. Proper functionalism tersebut dipraktikkan atau diaplikasikan ke dalam konteks kepercayaan beragama ya, dan untuk mendukungnya Plantinga secara teoritis meminjam terminologi sense of divinity dari John Calvin. Nah, jadi kepercayaan tentang Tuhan adalah sesuatu yang secara begitu saja hadir, secara immediate ya di dalam fakultas kognitif manusia ya, ia alamiah, dan yang kedua sifatnya mendasar atau basic. Kamu nggak perlu fondasi lainnya untuk say bahwa kamu itu tahu Tuhan. Ketiga, ia sifatnya terjustifikasi tanpa kawasan. Jadi kamu nggak perlu tahu lah cara, kamu nggak perlu tahu lah gitu ya. Nah ini juga meme, saya suka meme ya. Jadi kita nggak punya bukti buat Tuhan gitu ya. Ya bilang aja kita epistemolog gitu loh. Saya punya pemahaman yang berbeda dari kamu gitu. Oke, kita next. Nah, oleh karena itu ya, pengetahuan mengenai Tuhan terjamin apabila dihasilkan dalam kondisi 4 nih ya. 1, kognitif fakulti kita berfungsi dengan semestinya. Yang kedua, lingkungan kognitif yang sesuai. Maksudnya apa nih? Begini, seandainya kamu, nanti dulu deh, sorry skip dulu. Ketiga, didasarkan oleh rancangan desain yang menyebabkan fakultas kognitif menuju pada kebenaran dengan probabilistik statistikal yang tinggi. Nah, pertanyaannya nih ya, next boleh. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya Tuhan? Kata kamu, pengetahuan Tuhan itu basic, immediate, dan without awareness. Tapi kok ada orang-orang yang nggak percaya Tuhan? Nah, ada dua hal. Yang pertama, ada yang salah dengan fakultas kognitifnya. Gitu. Jadi, ini klaim yang ekstrim juga ya. Maksudnya kayak, kenapa itu dia ateis karena itu ada yang masalah tuh dengan kognitif faculty-nya gitu. Ini kan klaim yang kuat juga kan. Yang kedua, ada yang salah dengan lingkungan kognitifnya. Let's say, misalnya sedari kecil dia itu di dalam keluarga yang ateis gitu ya. Diajarkan yang ateisme gitu ya. Nah, itu kan lingkungan kognitifnya akhirnya tidak menolong dia untuk bisa percaya tentang Tuhan. Kenapa? Karena ada yang masalah gitu ya. Jadi fakultas kognitif itu meskipun punya peran yang penting, ia juga harus didukung sama kondisi eksternal, yaitu lingkungan kognitifnya gitu loh. Nah, gimana kita ngomong ada yang salah dengan fakultas kognitifnya? Kalau orang Christians bisa bilang ya dosa gitu ya. Tapi saya di skripsi nggak bahas itu karena itu udah nuansanya sangat teologis gitu ya. Mungkin dosen saya bakal bertanya-tanya gitu. Saya bilangnya begini, kita lihat ada sesuatu yang bermasalah dengan dunia gitu ya. Ada kejahatan ya, ada kelaparan, ada peperangan dan semacamnya ya. Dunia itu bermasalah gitu ya. Dan ternyata yang bermasalah itu gak cuma dunia kita ya, bahkan kondisi fakultas kognitif kita itu juga ada permasalahannya di sana gitu. Itu yang saya sampaikan gitu. Nah, ini jadi hal yang menarik untuk ngomongin proper functionalism karena ternyata beberapa filsuf dan juga saintis seperti Justin Barrett dan Kelly James Clark itu dia menjadikan epistemologi reform itu sebagai landasan teoritis atau filosofis terhadap sains kognitif agama gitu. Jadi ternyata teman-teman, kalau misalnya orang belajar sains cognitive science, itu ada banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa otak kita itu memang ada desain yang membuat kita cenderung untuk percaya Tuhan. Anak kecil gitu ya, kalau kata Jean Piaget gitu ya, itu melihat orang tuanya ya atau orang-orang yang lebih tua itu sama seperti kita memandang Tuhan gitu ya, powerful, omniscient dan semacamnya gitu. Nah, jadi sedari kecil anak-anak punya kecenderungan untuk percaya Tuhan. Gitu. Pertanyaannya, kenapa misalnya ada yang dijawab di sama si siapa namanya Kelly James Clark dan Basel, kenapa ada yang misalnya ternyata spektrum autistik itu juga menyebabkan orang untuk sulit bisa percaya Tuhan. Kenapa? Karena spektrum autistik itu mengguncang ini ya, kemampuan seseorang itu untuk memahami emosi orang lain gitu ya. Jadi kalau saya misalnya punya tingkat spektrum autistik yang tinggi, saya sulit untuk bisa memahami
ini Hendra itu lagi marah gitu ya, lagi sedih atau lagi kenapa dia nggak bisa nangkep jebak, itu yang paling bawah, yang paling rendah itu kebanyakan perempuan. Ya, jadi perempuan memang punya kecenderungan untuk lebih mengenai Tuhan lebih tinggi laki-laki. Ya kedua setelah perempuan laki-laki. Habis laki-laki itu kalau nggak salah ya, saya lupa ingat, itu scientist gitu ya. Scientist itu juga bermasalah. Terus juga profesor atau dosen kayak juga. Terus matematikawan itu juga spektrum autistiknya tinggi gitu ya. Dan yang paling atas ya memang orang yang mengalami autism gitu. Jadi bukan nggak bisa ya, tapi akan sulit bagi mereka untuk bisa percaya mengenai Tuhan. Nah, jadi kurang lebih begitu tuh ya epistemologi reform, dan ternyata di dalam sains kognitif agama itu menunjukkan ada bukti yang sifatnya empirik ya untuk menjadi argumen tambahan buat epistemologi reform tersebut. Nah, kayaknya habis ini udah ya. Oh, oke, ini kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya internalisme buat saya gitu ya mungkin kalau misalnya masih penasaran lebih jauh soal internalisme eksternalisme, boleh baca tulisan saya. Internalisme menawarkan sesuatu pendekatan justifikasi epistemik yang terlalu ketat, kita akan kehilangan segalanya. Ya kamu nggak bisa buktiin kamu punya masa lalu, kamu tahu dari mana tadi pagi kamu sarapan nasi uduk? Buktinya apa? Aduh, nggak ambil foto. Saya cuma dari memori doang gitu kan. Kamu nggak punya buktinya gitu. Ya, ya soal siapa kita gitu ya. Saya gimana cara bukti ini gitu kan. Sulit. Nah, eksternalisme gitu ya sebagai satu alternatif menawarkan pendekatan yang lebih ramah gitu ya. Tapi at the same time dia juga kuat. Kenapa kuat? Karena either is it a saya sebutnya near pengetahuan atau pengetahuan gitu ya. Nggak ada yang disebut belief ya. Antara salah atau benar, kasarnya begitu. Yang ketiga, untuk memahami pengetahuan secara eksternalistik, artinya untuk memahaminya sebagai sesuatu yang hadir secara langsung, sesuatu yang alamiah bagi kehidupan manusia, gitu loh. Nah, makanya saya bahas kalau di jurnal itu tentang divine hiddenness, gitu ya. Oke, ada permasalahan nih, namanya ketersembunyian ilahiyah. Kok bisa ya Tuhan itu, kalau misalnya epistemologi reform benar, bagaimana ia meresponi divine hiddenness-nya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi saya pikir itu aja, Hendra, Levrandi, dan Hansel. Sorry kalau agak kelamaan dan terburu-buru gitu ya. Karena ternyata saya bikin slide 30 biji gitu kan, jadi agak tergesa-gesa. Thank you teman-teman. Oke, Sam, cukup padat materinya ya. Bagi rekan-rekan pemirsa yang sedang menyaksikan, mungkin mau memberikan pertanyaan, silakan boleh menulis di kolom pertanyaan di live chat. Dan bagi rekan-rekan di sini, Hansel dan Levrandi, mungkin ada beberapa yang mungkin mau bertanya berupa klarifikasi maupun pertanyaan definitif gitu. Silakan mungkin. Ada? Ya, saya dulu kali ya. Ya, silakan. Iya. Dua sih, mungkin satu tanggapan, satu pertanyaan. Ya kalau yang tanggapan, ya ini menarik ya. Maksudnya dari sisi saya sebagai yang belajar teologi begitu, ya ini menarik karena selain ini berkontribusi besar dalam filsafat agama begitu, ya saya jadi berpikir juga ini jadi membuka satu peluang apa ya, yang lebih imajinatif untuk kita berbicara tentang Allah gitu. Ya, ya itu sih satu yang saya tadi wonder aja sepanjang presentasi begitu ya. Nah terus saya ada satu pertanyaan nih. Nah tadi kan memang Plantinga ini lebih banyak berbicara soal proper function kognitif manusia yang yaitu seolah-olah dia bertolak dari itu. Kemudian kita berbicara mengenai Tuhan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk bagi Plantinga ini bukti-bukti empiris pembuktian itu lalu untuk apa? Gitu. Tadi kan dia kan seolah-olah memang merasa ini sesuatu yang tidak cukup gitu ya. Nah, di dalam konteks yang diajukan oleh Plantinga sekarang, nah ini itu untuk apa gitu? Ya itu sih yang saya mau tanya. Thank you. Bukti empiris yang tadi, Science Cognitive of Religion, atau bukti empiris yang mana maksudnya? Sorry. Sorry tadi putus-putus kenapa?
Maksudnya bukti empiris yang bagaimana sih tadi, kurang nangkep maksudnya. Bukti empiris buat Tuhan atau gimana? Sorry ini, ini kayaknya koneksi saya jelek juga nih. Bisa diulang mungkin. Bukti empiris Tadi. ya, bukti empiris buat Tuhan atau bukti empiris yang tadi yang sains kognitif agamanya si Kelly James Clark. Bukti empiris mengenai Tuhan, ya. Oh, enggak ya, oke. Allah. Jadi buat pelantingnya nggak ya bisa-bisa aja sih kamu itu merasa kamu jadi lebih tenang nih kalau ada bukti empirisnya. Ya sih kita merasa kalau ada bukti empiris tuh lebih tenang ya. Tapi bisa saya bilang nggak punya peran yang sedemikian pentingnya terkait justifikasi Hansel, gitu ya. Jadi oke, ada bukti empiris, ada argumen-argumen, tapi itu nggak menjadikan pengetahuanmu itu terjamin gitu ya. Karena yang membuatnya terjamin adalah entitas yang lain ya, entitas Warren tadi ya, proper functionality gitu. Jadi it's okay kalau misalnya ada gitu ya. Tapi nggak se-fundamental itu loh gitu. Dan tapi pelantingnya bukannya anti, bukannya ini ya kayak nggak boleh ada bukti gitu ya. Percaya fideistik, bukan. Tapi ya nggak se-fundamental itu gitu loh. Bisa-bisa aja ada gitu. Tapi nggak penting sih kalau pembacaan saya Hansel gitu. Iya. Oke, thank you, Samuel. Oke, baik. Mungkin dari Lefrandi ada pertanyaan berupa klarifikasi, pertanyaan definitif boleh diajukan. Karena untuk memahami Alvin Plantinga bukan sebuah tugas yang mudah yang bisa dipahami hanya dengan 1-2 jam dari ceramah ya, Sam ya. Iya, tapi saya mau ucapin terima kasih buat Sam buat kesediaannya untuk mengisi di forum ini, dan tadi pemaparannya bagi saya itu hal yang baru ya, karena saya belum sama sekali membaca buku Alvin Plantinga gitu. Tapi sebuah introduction bagi saya itu hal yang menarik, karena berbicara tentang justifikasi itu ya diperlukan bahwa fakulti-fakulti kognitif dan lingkungannya gitu. Jadi saya membayangkan itu semacam di pengadilan gitu ya. Koreksi jika saya salah gitu. Ketika kita mengajukan sebuah saksi pengadilan, kita ada kriteria-kriteria tertentu gitu. Apakah seperti itu kan? Kalau di pengadilan kan dia harus sehat gitu secara fakulti, terus latar belakangnya dan sebagainya itu menentukan apa yang akan dia sampaikan gitu sebagai saksi ahli gitu. Apakah seperti itu gitu? Boleh agak di ini nggak di elaborasi lagi, saya masih belum terlalu nangkap. Sorry. Gini kan, kalau kita ke pengadilan ya, kita mau hadirkan saksi itu ada syarat-syaratnya gitu. Secara fakulti kognitif dia harus bagus, normal gitu, supaya kesaksiannya itu dapat diterima oleh hakim gitu. Apakah seperti itu kira-kira? Kurang lebih cara kerjanya. Itu ya ngerti. Itu terlalu sempit, Levandi. Kalau misalnya di dalam konteks pengadilan, itu kan kamu harus kasarnya gini ya, kamu harus punya rasional gitu ya. Terus karena ketika kita ngomong fakultas kognitif, ini nggak terbatas pada soal rasionalitas aja loh, Levandi ya. Jadi fakultas kognitif ini lebih luas. Kayak tadi kan kita ngomongin soal persepsi, memori sebagai sesuatu yang sifatnya basic, misalnya, gitu. Iya, benar. Jadi sifatnya lebih bukan soal rasionalitas gitu. Tapi tadi ya contohnya misalnya jantung ngasilin darah, memompa darah ngasilin darah, ngomompa darah gitu ya. Nah, fakultas kognitif itu berfungsi untuk menghasilkan pengetahuan yang baik gitu. Nah, kalau saksi di pengadilan kan cukup spesifik ya. Saya sih nggak tahu sih ya, saksi pengadilan tuh harus punya standar-standar apa. Cuma kayaknya kalau saksi pengadilan itu sifatnya lebih spesifik. Jadi saya ingat ngutip Kelly James Clark, dia bilang gini, saya mau ya satu bentuk perspektif epistemologis yang membuat nenek saya itu rasional gitu loh. Maksudnya siapa sih para filsuf itu yang nentuin standar rasional itu? Mereka kan orang-orang aneh gitu ya. Nenek saya baik-baik kok dari dulu, masa, dan dia percaya Tuhan gitu. Dia bilang
ya dia rasional gitu ya, tapi mungkin nggak seperti yang dibayangkan sama para filsuf ya. Nenekmu bisa buktikan argumentasi ontologis ya atau argumentasi kosmologis, kan? Kan nggak gitu loh. Nah jadi justru ini lebih ramah gitu loh, Levandi. Gitu. Thank you Sam, thank you. Oke, baik. Mungkin kita akan beralih ke live comment. Di layar saya sudah ada pertanyaan dari Saudara Jafar Pekan. Ya, sebelumnya Jafar mengatakan terima kasih untuk Pak Sam. Kedua, saya ingin bertanya, apakah metode epistemologi reform kompatibel digunakan oleh agama-agama lain? Seperti itu. Silakan, Sam. Kompatibel atau tidak? Nah, ini betul banget ya. Baru kemarin banget saya di sekolah gitu ya, ngundang di di hubnya saya, di kolektifnya saya itu ngundang seorang Islam, ya, tapi dia mengadopsi epistemologi reformnya Alvin Plantinga gitu. Jadi judulnya an Islamic account of reform epistemology. Gitu. Jadi reform Islam gitu kali ya. Enggak bercanda. Cuma dia minjem aja gitu ya, pendekatan proper functionnya itu dia adopsi dan dia dia pakai terminologi Islam, seperti bahwa manusia itu diciptakan dengan fitrah, disposisi untuk percaya mengenai Tuhan, ya. Terus selain fitrah, ya manusia juga punya akal tuh fakultas kognitif juga sebenarnya, cuma jadi bahasa Arab gitu. Dan akal tersebut itu bisa menangkap ayat ya atau sains di sekitarnya, entah itu apa yang ada di dunia ataupun Al-Quran kata dia. Nah jadi bisa nggak kompatibel nggak? Iya ternyata bisa gitu ya. Tapi yang jadi permasalahannya apakah benar sesuai. Jadi si Tyler McNabb yang tadi saya sempat mention itu nulis disertasi juga salah satunya mengkritisi pendekatan Islam terhadap reform epistemologi gitu. Kalau Kristen itu di dalam Warranted Christian Belief, Plantinga itu pakai Roh Kudus gitu ya. Jadi Roh Kudus itu secara eksternalistik memberikan kepastian terhadap pengetahuan kita. Jadi karena Roh Kudus itu loh. Nah, dia secara eksternal memberikan kita kepastian mengenai pengetahuan mengenai Tuhan. Itu kalau ya bahas mulai secara teologisnya gitu ya. Atau ada juga yang bahas secara Confucian gitu. Konghucu tapi bahas reform epistemologi. Jadi sangat bisa ya kalau di ini ya di kondisi agama-agama lainnya. Gitu. Tapi ya pertanyaannya tepat nggak mereka gitu. Dari proper functionnya berarti ya Sam ya. Dari situ dikembangkan ke dalam ideologi agama, konsep agama ya dipakai ya. Oke. Good. Benar. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Christian Sulistyo. Malam Pak. Ya. Ini Pak Christian bertanya, saya ingin bertanya tentang bukti dari cognitive science tentang epistemologi reform itu apa? Halo, Sam bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Suara saya takut putus-putus. Tadi masih di mute soalnya. Silakan. Oh oke. Sip. Ya. Jadi Pak Kecian terima kasih. Saya deg-degan gitu dengan Bapak. Jadi buktinya apa sih? Jadi ternyata fakultas kognitif ya atau kalau bisa bilang otak gitu ya. Itu punya beberapa aspek kali ya, ada beberapa hal yang di dalam dirinya itu membuatnya cenderung untuk percaya itu gitu ya. Terus saya lupa terminologinya gitu ya, tapi gini ya, misalnya kita lagi gelap terus gitu, tapi ternyata dia menyerupai manusia gitu. Itu kayak manusia tuh gitu ya. Sam, sorry, apakah bisa diulangi? Atau ketika kita melihat ini ya sempat juga kan. Oh, agak putus-putus ya? Iya, dari tadi agak terputus-putus. Gak apa, mungkin bisa diulangi. Iya, masuk. Oke. Jaringannya kurang warranted ini. Jadi saya lupa nih ya secara spesifik. Saya lupa secara spesifik nama teknisnya gitu ya. Saya lupa namanya gitu ya. Hal-hal yang lain yang ada di luar kita itu sebagai sesuatu yang berupa person. Gitu ya. Berupa person ya.
tadi seperti yang saya bilang ya, kalau di dalam gelap kita cenderung untuk kalau ada suara-suara sesuatu, wah itu pasti ada seseorang ya, atau at least ada entitas lainnya nih selain ya, mungkin bukan hantu gitu ya. Atau yang tadi di Mars gitu ya, kalau kita ngelihat Mars itu ada sempat yang ramai itu lekukan dari Mars tersebut membuat bentuk itu kayak muka manusia gitu ya. Jadi kita cenderung untuk mengkategorikan sesuatu sebagai suatu person lah gitu loh. Nah, itu juga yang membuat kita pada akhirnya dengan mudah itu melihat atau memandang bahwa kita itu ada di bumi ini dikarenakan adanya satu entitas gitu ya, Tuhan yang berkesadaran dan merupakan pribadi bagi kita, berpribadi seperti kita, yang punya tujuan-tujuan tertentu yang baik buat kita gitu. Jadi di dalam otaknya manusia gitu ya, itu hal tersebut, entitas tersebut ya, apa bagian tersebut itu punya apa ya, mendorong kita ya secara immediate ya untuk percaya Tuhan. Yang kedua tadi ya soal ini Pak, spektrum autistik ya, theory of mind gitu ya, nama salah satu etisnya itu theory of mind gitu, yang membuat kita bisa memahami bahwa orang lain itu punya emosi gitu. Jadi dua hal itu sih Pak yang memang sampai saat ini saya ingat gitu ya. Cuma anyway Pak atau teman-teman bisa juga baca bukunya si siapa namanya, Kelly James Clark, God and the Brain, itu kalau mau dapat yang lebih penuh lagi. Atau beberapa paper artikel jurnal yang ditulis sama Justin Barrett itu juga oke banget sih gitu. Tapi anyway kurang lebih itu saya agak lupa terminologi saintifiknya. Oke. Baik, thank you untuk pertanyaannya dari Pak Christian dan juga jawabannya dari Samuel. Mungkin dari teman-teman lain masih ada pertanyaan maupun pertanyaan baik definitif maupun klarifikasi kepada Sam. Ada mungkin dari Hansel atau Levandi. Kalau enggak saya mau bertanya nih kepada Sam nih. Ya, Sam, untuk presentasinya bagus ya. Alvin Plantinga bukan sosok yang mudah sebenarnya untuk ditelan gitu aja ya, karena cukup butuh studi yang lebih mendalam. Pertanyaan saya mengenai perdebatan internalisme dan eksternalisme gitu ya. Eksternal, apakah sang penahu itu bisa meninferensinya secara logis, dapat diketahui, dan kemudian dia mengetahui kepercayaan yang benar itu atau tidak, atau eksternal bahwa kepercayaan itu sendiri sudahlah terjustifikasi gitu ya, di luar dari si penahu gitu. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan dua perdebatan besar ini, apakah ada solusi atau mungkin bisa diibaratkan, kan biasanya selalu ada jalan tengah gitu. Apakah ada mungkin, saya penasaran aja sih, pengen tahu gitu, bahwa sebenarnya dua hal ini in some sense bisa kompatibel gitu, bahwa kepercayaan itu sendiri dapat terjustifikasi di luar dari sang penahu, tetapi sang penahu itu karena kok proper function ya, dia bisa meninferensi itu dan akhirnya menjustifikasi itu gitu. Oke. Ya. Ya Hendra, secara personal sampai saat ini saya masih consider saya sendiri ya itu sebagai seorang eksternalis gitu ya. Jadi saya masih cenderung untuk percaya eksternalisme yang lebih lebih baik dalam menjelaskan soal pengetahuan, bahkan lebih ekstrim lagi menurut Alvin Goldman gitu ya. Mungkin aja nih ya bahwa banyak hal yang kamu pahami ternyata terjadi saintifik. Tapi satu hal aja kamu rasa itu justifikasinya harus terjustifikasi secara eksternalistik, kamu seorang eksternalis menang gitu loh. Jadi kata kalau Alvin Goldman itu, internalis harus sepenuhnya adalah internalis gitu ya. Kamu nggak bisa ngadopsi eksternalistik gitu. Itu kalau buat Alvin Goldman. Tapi seorang eksternalistik boleh ada kandungan internalistiknya. Itu kalau saya ambil dari Alvin Goldman. Oke. Sangat mungkin ya. Tapi kalau di dalam konteks Alvin Plantinga itu, seperti tadi yang saya bilang ke Hansel sih ya,
bahwa bukti empiris itu nggak penting. Nah, tapi kalau ada defeater atau yang menyanggah kepercayaan kita tuh bisa merespon secara negatif ya. Maksudnya nggak secara positif ya. Kita nyanggah secara negatif tapi bukan secara positif gitu. Itu sih kalau pemahaman saya. Artinya bisa di-proving gitu ya, sebuah kepercayaan itu. Atau mungkin bahasa lainnya showing gitu ya, ditunjukkan gitu ya, bahwa kepercayaan ini benar. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, ya baik. Untuk berarti ada kemungkinan seorang eksternalis menjadi atau setidaknya memiliki epistemologi yang lebih terbuka dengan internalis daripada internalis menjadi seorang eksternalis ya. Iya, karena menurut dalam pengertian tertentu internalisnya ini ya benar-benar fokus pada sang penahunya ya, epistemologi sang penahunya gitu. Benar-benar. Oke. Saya pertanyaan saya yang kedua ini berkaitan mengenai faith ya, iman gitu. Apakah sebenarnya mungkin ini masih bersifat ini ya, saya butuh prakonseptualnya gitu. Maksudnya saya belum melihat Alvin Plantinga banyak berbicara mengenai faith di sini. Sedangkan dia sendiri adalah seorang filsuf dan filsuf Kristen gitu ya, di mana dia latar belakang reform gitu ya, Calvinistik gitu. Nah, pertanyaan saya mengenai faith gitu, iman. Dapatkah bagaimana peranan iman di dalam epistemologi reform gitu? Karena di dalam reform tradisi sendiri kan selalu menekankan iman itu sebagai sebuah pemberian gitu, anugerah gitu, yang sifatnya dari luar ke dalam gitu, bukan sesuatu yang kita inferensikan secara mandiri gitu. Mungkin itu sih, saya penasaran aja, pengen tahu gitu. Permasalahannya adalah saya nggak bisa jawab. Jadi maaf, saya nggak bisa jawab gitu. Karena saya sendiri nggak secara personal mendalami soal imannya si Alvin Plantinga gitu. Soal pemahamannya iman dari Alvin Plantinga. Yeah. Tapi paling nggak gitu ya, kalau ngomongin soal teologis gitu, yang tadi sih ya saya sempat mention kalau Plantinga itu ngomong bahwa Roh Kudus perannya itu menjamin pengetahuan kita mengenai Tuhan adalah pengetahuan gitu ya, karena dia di luar diri kita, di luar si subjek penahu. Nah, tapi kalau soal iman ya, faith atau fide itu pistis itu saya nggak bisa jawab gitu ya. Saya nggak yakin sama jawaban saya nanti. Oke. Iya, baik. Nggak apa-apa, Sam. Silakan, Sam. Silakan, Lev. Saya mau tanya lagi kepada Sam. Konsekuensi dari kita mengadopsi metode reform epistemologi ini di dalam berdiskusi dengan orang-orang yang percaya itu akhirnya menjadi nggak tahu ya kayak gimana gitu. Konsekuensi logis. Apakah diskusi tetap ada atau selesai gitu? Gimana? Iya, kan kayak udah percaya aja gitu ya, rasanya kayak begitu ya. Tapi kesannya kayak gitu. Ya udah, kamu kan nggak dididik dengan iman kayak gitu. Ya udah, nggak usah diomongin gitu. Gimana? Iya. Ya, memang pertanyaannya tuh gini ya, pertanyaan itu bagaimana akhirnya seorang pergeseran dari seorang yang ateis itu jadi teis, mungkin itu yang jadi permasalahannya, ya nggak sih? Yang jadi permasalahannya seperti itu. Tapi berarti ini yang saya tangkap ya, perubahan atau konversi itu nggak terjadi secara intelektual saja, gitu. Kan kalau kita memahami konversi semata sebagai intelektual kan bahaya juga ya nggak sih? Kayak tahu banyak tapi ternyata tidak diubahkan secara pribadinya, gitu ya. Jadi itu saya pikir yang menarik, gitu ya. Dan Wolsterstorff itu saya lupa sih, tapi ada tulisannya yang bahas soal liturgi gitu ya. Itu menarik tuh. Jadi bagaimana seorang yang tadinya ateis gitu ya, tapi dia sering ikut ibadah gitu ya. Dia di gereja yang masih ini ya, yang nerapin liturgi, mungkin yang Anglikan kalau saya lupa gitu ya. Tapi lupa tulisannya di mana. Itu mengalami perubahan ya karena dia mengikuti liturgi tersebut. Nah, itu mungkin bisa diatur lebih jauh lagi. Tapi saya perlu pastikan judul papernya apa gitu. Saya agak lupa gitu. Buku kayaknya Sam itu ya. Iya.
Saya sempat lihat juga tuh. Buku ya? Saya lupa gitu. Jadi perubahan yang terjadi karena liturgi. Jadi konversi tidak secara intelektual kalau menurut saya, ya Frandi. Kalau kita pahami Plantinga gitu ya. Bukan, maksudnya nggak semata secara argumentatif dan intelektual aja gitu loh. Ya kan? Atau ya itu sih ya yang saya pikir kita bisa renungkan sama-sama gitu. Yang dimaksud mungkin ini kali ya, The God We Worship dari Nicholas Wolterstorff. Jujur lupa kan? Lupa ya? Jujur lupa. Iya lupa. Karena yang menarik nanti di coba dalamnya dia pakai speech act theory dari Austin. Bener ya Austin ya? Bener. Speech act ya di dalamnya gitu. Jadi berliturgi semacam ada performatif gitu, meresponi the word of God gitu. Saya mau respon si Sam. Saya sepakat dengan Sam ya, kalau memang konversi seorang itu tidak semata-mata rasionalistik gitu, atau ada hal-hal yang di luar yang kita nggak tahu gitu, beyond misterium gitu. Tapi melihat apa yang ditawari atau yang dipropos oleh Plantinga ini, saya melihat bahwa dia semacam mengakhiri perdebatan atau diskusi. Nggak tahu ini tanggapan saya keliru atau enggak, nanti saudara Sam yang keliru. Jadi dia semacam beri argumen, beri purpose. Jadi kayak gini-gini, fakultinya, kognitif fakulti, lingkungannya, ya sudah, jadi perdebatan over gitu kayak gitu. Udah selesai gitu, kita ngomong yang lain aja. Bahas tentang bagaimana hidup bersama kayak gitu. Kayak gimana sih? Kok aku sih nangkapnya kayak gitu. Sam silakan komen gitu. Oke. Ya mungkin itu suatu unintended consequences yang tidak dibayangkan sama Plantinga gitu ya. Tapi anyway, yang sebenarnya tujuan pertamanya itu kan adalah yang tadi ya, yang tadi saya ngutip kali besar. Dia mau supaya neneknya itu kehitung rasional ya, meskipun dia nggak punya bukti buat Tuhan gitu ya. Jadi sebenarnya ini mau memberikan ruang yang lebih besar gitu ya bagi orang-orang sih, bahwa ya kamu bisa rasional untuk percaya Tuhan bahkan tanpa bukti sekalipun. Tapi buat saya itu nggak jadi stopper juga ya untuk diskusi-diskusi intelektual gitu, karena yang pertama gitu ya, kita bisa merespon secara negatif terhadap argumen-argumen yang dianggap jadi defeater terhadap kepercayaan kita gitu ya. Itu jadi yang namanya argumen gitu ya, diskursus itu masih terjadi. Dan yang kedua, kalau kita baca lagi gitu ya di tulisan Plantinga yang What is the Christian Belief, itu di bab-bab terakhirnya dia juga masih mendiskusikan ya soal apakah historisitas Alkitab itu menjadi permasalahan buat atau defeater buat beliefnya kita ya. Apakah historisitas Yesus juga jadi permasalahan buat diri kita? Apakah yang ketiga, pluralisme agama menjadi permasalahan buat kepercayaan beragama dan semacamnya. Ya, jadi mungkin bisa kita lihat ya secara negatif, oh ini mengakhiri diskusi nih. Tapi tadi ya sisi lainnya ya memang kita harus bijak-bijak juga ya. Jangan tiba-tiba kalau orang ateis approach kita, oh itu karena fakultas kognitifmu itu bermasalah itu. Wah, itu kan gawat juga. Tapi saya ngerti maksudnya. Iya. Sekalipun valid tidak persuasif kali ya, Sam ya. Nah, iya, mungkin sekalipun valid pengetahuan yang benar itu gitu ya, dihasilkan secara eksternalis, tetapi itu tidak ada daya persuasifnya ya kalau ditanya itu kemudian kita mengatakan oh ini karena berfungsi sebagaimana mestinya di dalam proper function maupun lingkungan, kemudian menghasilkan pengetahuan yang benar, itu valid tetapi tidak persuasif sama sekali gitu ya. Ya sih, aku cuma melihat ini, cuma nanya konsekuensi dari yang dipropos Plantinga gitu. Iya, ada satu lagi sih, jadi the Great Pumpkin Objection gitu ya. Maksudnya kayak seakan-akan kamu tuh bisa percaya semuanya loh, Refran. Kan kamu bilang proper function gitu kan. Jangan-jangan semua kepercayaan bisa kita anggap proper function aja nih gitu loh. Itu kan juga jadi problemnya gitu ya. Thank you, Sam. Oke. Ya, menarik. Ini ada pertanyaan lagi, Sam, di kolom live chat kita. Dari Livi Pradita
Pertanyaannya, adakah kontribusi yang dapat diberikan oleh epistemologi Plantinga dalam perdebatan mengenai mana konsep mengenai Allah yang paling benar dalam tanda kutip? Silakan, Sam mungkin. Eh ini kali ya, yang kalau menurut saya ya, apakah kalau dalam konsep Plantinga, apakah pengetahuan yang ada di dalam perspektif teologis yang lain itu memungkinkan bahwa ia secara eksternalistik didukung. Gitu ya. Kalau tadi Kristen punya Roh Kudus, ya kan? Nah, Roh Kudus menjamin kepercayaan kita mengenai Tuhan Kristen, gitu ya. Nah, agama lain mungkin nggak, gitu, atau sistem bentuk teologi lain mungkin nggak. Dan yang kedua sebenarnya menarik juga ya. Saya juga kebingung sebenarnya. Plantinga itu sebenarnya bisa dibilang kayak ketika dia propose warranted Christian belief, ini dia juga semacam presuppose ya, if God exists and if that Christian God exists ya and created us ya, maka baru itu tuh apa yang dia propose itu benar gitu. Nah, jadi something yang kalau saya lihat itu agak membingungkan juga ya, dia presuppose ya. Tapi tadi ya yang kedua soal bisa nggak terjamin secara eksternalistik gitu ya di dalam kepercayaan lain. Itu kalau coba saya pikir. Artinya perlu melihat kembali, merujuk pada kepercayaan yang mana, agama yang mana mungkin ya. Perlu maksudnya dilihat case by case gitu. Karena teori dari reform epistemologi didukung oleh the inner testimony of Holy Spirit gitu ya. Dan akhirnya itu menghasilkan inner testimony ya. Saya inner testimony. Iya, kesaksian internal lah bahasa Indonesianya. Pak Kristen kalau nggak salah ada nulis artikel mengenai itu, ada di Jurnal Veritas gitu. Oke, Sam, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Pak Iman Sukmono. Ya, selamat malam mas-mas semua. Pertanyaannya sederhana, menurut Alvin, maksudnya mungkin Alvin Plantinga kali ya, Tuhan itu apa, Mas Samuel? Jadi ini pertanyaan ontological nih. Who is God? What is God? Iya. Apa? Plantinga itu, buat saya itu filsuf yang paling saleh yang saya baca tulisannya loh. Jadi saleh banget tuh si Plantinga itu. Saleh banget gitu, karena bahkan di dalam tulisan filsafatnya dia secara berani gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya teologis secara eksklusif teologinya Kristen gitu loh. Jadi Plantinga itu saleh banget Pak Iman gitu ya. Dan dia juga bilang bahwa filsuf Kristen nggak perlu takut untuk berfilsafat mulai dari perspektif atau presuposisi teologisnya masing-masing. Nggak ada yang namanya gini kayak kalau kamu harus secara sekuler dong berfilsafat. Buat Plantinga nggak. Kamu bisa mulai dari perspektif Kristen. Nah, jadi Plantinga itu sangat Kristen ya, sangat saleh ya gitu, sangat saleh si Plantinga ini gitu loh. Jadi apa itu Tuhan ya saya percaya bahwa dia percaya ya Allah Kristen gitu ya, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Allah Roh. Itu ya kalau saya lihat dari pembahasan Plantinga. Saya jadi teringat ada satu yang pernah digambarkan istilahnya ya, the greatest, itu sama halnya dengan William Lane Craig punya istilah ada gitu. Allah ada itu yang paling ada yang mungkin kalau nggak salah diimajinasikan. Iya betul. Kalau saya lupa secara fullnya, yang pasti ada kata great-nya gitu, dan ada being di sana. Pernah ketemu dua. Iya, ada yang mungkin berada, agak lupa nih. Ada yang mungkin ada the greatest being that, skip dulu deh, lupa. Iya, istilahnya saya juga lupa. Cuma mungkin secara general the greatest atau possibility being gitu ya. Kemungkinan kalau nggak salah dia ada pakai istilah juga itu. Iya, benar. Nah, oke. Tapi thank you untuk jawabannya ya. Berarti Alvin Plantinga seorang filsuf, tetapi dia tidak meninggalkan
partikularitas iman dia sebagai seorang Kristen gitu maksudnya SM ya. Jadi the God yang di worship dan disembah adalah Allah yang dikenal di dalam kekristenan gitu ya. Oke, good. Pertanyaan selanjutnya. We love you. Anda dilihat ya live ya maksudnya ya, sama Alvin ya. Dan kalau dia bisa mengerti bahasa Indonesia, kalau nggak proper function itu, nggak bisa mencerna sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Nindyo. Selamat malam Mas Nindyo Sasongko. Ya, thank you Sam. How can one undo Christian and still be a reform epistemologist? Ya, ini pertanyaan dari Mas Nindyo. Maksudnya undo tuh gimana kali ya? Undo tuh kayak meninggalkan ya sih atau gimana? Iya, mungkin seperti kayak meninggalkan. Saya nangkepnya gitu sih. Iya. Okay. Kelihatannya jadi seperti dia adalah live his faith gitu. Jadi dia udah meninggalkan imannya. Apakah and still be a reform epistemologist gitu? Iya. Hansel mau komentar dulu nggak? Oh enggak. Tadi aku ini aja. Cuma mengiyakan yang ando itu kelihatannya. Iya. Oke. Jadi thank you Mas buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya Plantinga itu agak menyesal tanda kutip ya ketika dia menggunakan terminologi reform. Karena reform itu buat si Plantinga kesannya terlalu eksklusif. Itu karena sebenarnya bisa saya bilang ya Mas Dio, si siapa namanya, si Plantinga itu cuma terinspirasi sama John Calvin gitu loh. Nah makanya yang padahal ada Aquinas ya. Iya benar, ada Aquinas juga. Di hari kemarin itu saya ketemu sama Jimmy Turner. Jimmy Turner seorang mualaf gitu ya. Jadi dia tadinya Kristen nanti jadi Islam. Dan dia pada akhirnya membentuk satu bentuk pendekatan epistemologi reform yang nuansanya Islam. Aduh, kenapa? Karena memang ini bisa dicaplok sama pendekatan teologis manapun kalau menurut saya. Nah, pertanyaannya tadi tapi ya bisa diperdebatkan ulang ya. Emang benar iman atau perspektif teologismu itu bisa mendukung pemahaman yang eksternalistik terhadap teologimu gitu. Nah, terhadap kepercayaan mengenai Tuhan. Nah, memang pada awalnya Plantinga itu memulai dari yang sifatnya general gitu ya. Di dalam moral and proper function dia hampir nggak nyebut Tuhan sama sekali, cuma di bagian akhirnya aja. Nah, jadi mungkin aja seorang yang jadi proper functionalist and still bukan seorang Christian gitu. Itu kalau menurut saya, Mas Nindyo. Iya, ini Mas Nindyo berusaha mengklarifikasi. Maksudnya adalah mungkinkah seseorang meninggalkan atau tidak lagi jadi Kristen, tetapi mungkin tetap jadi seorang reform epistemologist. Ada secara pada praktisnya ada ya Sam ya, yang sebagai seorang Muslim gitu ya. Terlepas dari kompatibel apa tidak dengan doktrin atau dogma di dalam agamanya ya, saya maksudnya gitu ya. Iya, benar. Terlepas dari itu, mungkin dia sendiri bisa didebat dari kalangan komunitas beragama dia sekarang gitu. Tetapi sendiri bisa dicaplok-caplok gitu. Tadi kamu sempat bilang dipakai Confucius gitu ya. Ini artinya membuktikan bahwa metode itu bisa dipakai siapa saja gitu. Aku nggak tahu ya, ini kesimpulanku sampai saat ini gitu. Makanya kemarin tuh sampai ada yang ketika kami lagi diskusi sama Jimmy tuh ada penonton yang nanya, ini dua-dua orangnya reform ya gitu. Jimmy kayak saya Islam bukan reform saya. Iya. Mungkin sedikit mengklarifikasi aja kenapa reform epistemologi itu konsisten, maksudnya di dalam Christian belief, karena mungkin ditunjang atau boleh dikatakan ada struktur iman kekristenan yang akhirnya kompatibel gitu ya dengan proper function gitu. Misalkan the inner testimony of Holy Spirit, kemudian kebenaran itu sifatnya selalu di luar dari si penahu, kemudian
diberikan atau diwahyukan kepada si penahu gitu untuk menjadi dan tahu bagaimana gitu. manusia didesain kan ya. Oke. Kurang lebih jadi maksudnya kompatibel gitu ya dengan Christian belief gitu ya. Reform epistemologi. Benar. Oke. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Ningyo. Menarik itu. Dia tertarik gitu. Curious saya. Termasuk ateis kah? Maksudnya ini mungkin kayak termasuk orang ateis juga bisa kah? Seperti itu mungkin ya. Mungkin bisa diklarifikasi oleh Mas. Jadi ateis pun bisa. Bab terakhirnya di bab terakhirnya Warren and proper function-nya Plantinga, itu tadi ya saya bilang bagi Plantinga cukup kuat tapi ya to be naturalist in epistemology, you must be a supranaturalist in ontology. Gitu. Jadi kasarnya kalau kamu mau jadi proper functionalist atau secara khusus reform epistemologis, at least kamu harus percaya ada being yang besar itu, gitu loh. Nah, tapi kita juga bisa pahami proper function itu secara naturalistik. Tapi buat Plantinga nggak bisa, gitu loh. Jadi Plantinga itu nolak ontologi naturalisme karena buat dia tidak menjelaskan desain ya, kemanakah fakultas kognitif kita ini bisa mempercayai sesuatu. Karena buat Plantinga, kalau misalnya tidak ada penjelasan yang supranaturalistik itu, semuanya itu cuma terjadi secara naturalistik, dan berarti pengetahuan itu bukan soal benar atau salah, tetapi soal survivabilitasnya saja. Nah, itu kalau dalam konteks yang naturalistik gitu. Oke. Baik. Ya, mungkin ada pertanyaan terakhir dari rekan-rekan di sini, Hansel dan Lefrandi. Kalau ada, saya buka. Hansel, berarti ateis sendiri bagi Plantinga itu nggak bisa sebenarnya menggunakan metode ini. Karena anti supranaturalnya. Karena naturalis, ya, benar. Naturalis. Oh, berarti memang artinya menolak intervensi kan. Memang berarti kalau di konsepnya Plantinga berarti memang Allah itu pribadi yang transenden, yang supranatural. Karena misalnya ada yang bilang kalau gitu tiba-tiba nanti itu ada yang bikin animis gitu ya, nggak tahu juga ya. Misalnya kan memang ada yang bilang kalau ateis itu tetap ateis, tapi memang Allahnya dirinya sendiri, misalnya ada yang bilang kayak gitu kan biasanya. Allahnya apa ya? Gitu. Iya. Ada ini dari Mas. Iya, ada respon dari Mas Nindyo. Buat saya sih sebenarnya ini. Tetapi kan keterlempangan Plantinga sebagai Kristen. Dia berpikirnya dari lokasi sosialnya sebagai reform, tetapi bisakah untuk mengatakan bahwa kayak inner testimony of Holy Spirit itu istilah lain di dalam agama lain? Iya. Nah, ini menarik. Iya, karena dari yang pembicara yang kamu undang itu Sam di Sekolah ID yang dari Muslim, kayaknya mengembangkan sampai ke sana kali. Ya. Sekalipun dia tidak menggunakan istilah. Iya, dia punya bahasanya ya. Fitrah. Sama ayat. Apa? Sorry, saya bisa diulang. Fitrah, akal sama ayat. Fitrah itu kondisinya kita gitu ya. Sebagai orang diciptakan manusia yang baik, kondisi semula manusia. Akal itu kemampuan kognitif kita. Iya. Terus ayat itu sign atau tanda-tanda yang bisa di dunia atau di Al-Quran kalau ada si Jupiter David. Oke. Fitrah itu kalau nggak salah ya kondisi semula manusia. Jadi bayi yang baru lahir itu fitrah, dalam keadaan fitrah. Karena mereka nggak punya konsep dosa asal kan. Oke. Iya, saya kira mungkin secara reform epistemologi sendiri bisa sampai dikembangkan seperti itu gitu ya. Tetapi grammar yang dasarnya tetap ada ya, dalam pengertian kayak tidak bisa mungkin diadopsi oleh yang anti supranaturalistik gitu. Karena Alvin Plantinga sendiri berpikir ada ranah yang sifatnya supranatural di dunia Arab sih. Terkenal di dunia apa, sorry? Dunia Arab. Di Iran, di Timur Tengah itu filsuf-filsufnya pada suka dia. Karena ya tadi ya memberikan confidence kepada orang percaya si Plantinga itu kan. Karena berani banget gitu loh. I see. Iya. Oke.
menarik ya. Kayaknya tidak akan ada habis-habisnya kalau kita membahas elephant plantingnya hanya dalam 1 dan 2 jam ya, Sam ya. Mungkin ada ini respon terakhir dari teman-teman. Hansel, Lefrandi, silakan mungkin sebelum kita mengakhiri. Nah, Aku cuma mau sampaikan ke Sam, jangan bosan-bosan ya mampir di belajar teologi. iya Sam. Siapa tahu kan nanti akan ada sesi berikutnya. Siap. Oke. Iya. Baik, terima kasih buat pemirsa malam hari ini yang sudah menyimak. Saya senang sekali untuk diskusi dan interaktif kita pada malam hari ini. Gitu. Terima kasih buat semua yang udah memberi tanggapan maupun pertanyaan. Dan juga terkhusus buat pembicara kita malam hari ini. Sam, mungkin bisa memberikan closing statement atau adakah yang ingin disampaikan di akhir sesi kita malam ini? Silakan. Ya, kalau dari saya sih ini ya, planting itu filsuf yang menarik dan di dalam konteks Indonesia memang perlu banget menurut saya ya, itu dia digali gitu ya. Karena di dalam filsafat itu sendiri ya, Indonesia itu cukup ketinggalan ya filsafat agamanya gitu ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita ngomongnya Aquinas mulu gitu kan, Nietzsche lagi gitu kan, terus siapa lagi ya, Feuerbach lagi gitu kan. Jadi itu mulu gitu ya. Jadi saya pikir ini peluang yang baik juga kita untuk ngomongin filsuf kontemporer dari dunia analitik gitu. Jadi saya ngajak sih untuk pendekatan epistemologi of religious belief ini coba untuk dikonsiderasi, didekati gitu ya di dalam, kalau di dalam filsafat. Saya sendiri secara personal nggak tahu kalau dalam konteks teologi itu bagaimana. Tapi anyway, kalau di filsafat agama di Indo memang jadul banget gitu loh. Kita asik sama dunia kita sendiri gitu ya. Ketika orang-orang lain tuh udah ngomongin yang lain-lain gitu. Kita masih di majalahnya Aquinas saja gitu. Itu kalau dari saya sih begitu sih. Belum move on kali. Oke, good, thank you Sam, dan terima kasih buat semua pemirsa dan terkhusus buat rekan-rekan saya yang hadir malam hari ini menemani saya, Hansel dan Lefrandi. Kita akan berjumpa kembali di Belajar Teologi di edisi selanjutnya. Thank you, bye-bye teman-teman. Terima kasih semua. Thank you teman-teman Belajar Teologi.